Halo teman Leon, balik lagi di segmen Leon Talk dengan saya Lily Aulia. Hari ini kita udah masuk episode 6, dimana di episode ini aku bakal bahas topik soal ojol atau kemitraan. Yang dimana aku udah datangin nih satu orang kenalan Leon juga, yang dimana ini kerja sebagai ojol dan sebagai kemitraan. Tapi pernah nggak sih kalian kalau misalkan pesan makan gitu di platform apapun itu ya, ojek online, kepikiran nggak sih di balik kata sesuai dengan aplikasi ya Kak, sudah sesuai alamatnya dan lain-lain? Pernah nggak sih kepikiran ojol itu sebenarnya beneran kerja fleksibel atau justru terperangkap di balik sistem? Sebenarnya gimana? Nah, kita bakal bahas topik itu hari ini, yang dimana aku udah ngedatengin Kang Prima. Halo Kang Prima, apa kabar? Gimana nih kesehariannya? Baik kalau hari ini teh. Baik. Oke, mungkin bisa cerita dulu nih background latar belakang Kang Prima sendiri apa nih? Kalau background saya keseharian emang udah hampir 1,5 tahun ini emang fokus pekerjaan di ojek online aja teh. Hanya di ojek online Hanya saja? di ojek online saja, baru 1 tahunan lebih lah. Sebelumnya ojek online hanya sebagai sampingan, tapi setelah 1 tahun lebih ini udah fokus ke ojek online. Oke. Jadi ojek online tuh ada hari liburnya nggak sih Kang? Atau itu gimana kita maunya gitu? Sebenarnya si aplikator menawarkan fleksibilitas waktu. Mau kapan aja libur silahkan. Tapi kadang ojol berpikir lagi, kalau libur ada nih target-target yang nggak tercapai. Misalkan untuk jadi di aplikator mitra berprestasi untuk ngejar. Kalau kamu pengen jadi mitra yang baik, orderan agak banyak, per minggu kamu harus sekian jam, sekian orderan. Terus performa harus berapa persen. Nah itu yang kadang-kadang juga bikin ojol untuk mikir untuk libur sih Kak. Oke. Kan tadi sempat nyinggung soal mitra nih. Sebenarnya Akang sendiri gitu ya, lebih ngerasa kayak mitra atau sebenarnya buruh tapi nggak punya bos secara nyatanya gitu? Gimana tuh? Kalau saya pribadi lebih ke lebih ke buruh yang tidak punya bos dan tidak punya payung hukum yang jelas gitu loh Kak. Karena yang saya tahu kan, kalau mitra gambaran sederhananya kayak rekan kerja gitu, yang posisinya tuh sama antara mitra satu dan mitra lainnya sama. Cuman mitra di sini juga kita keterbatasan apapun, kayak keterbatasan pengambilan kebijakan, entah itu di sisi aplikasi dan segala macam. Jadi bagi saya lebih ke buruh yang nggak punya tuan dan nggak punya payung hukum yang jelas sih Kak. Si ojol itu sekarang. Nah, tadi sendiri juga kan bahas soal fleksibilitas, bisa ngatur waktu sendiri nih. Betul. Harus berapa lama sih on beat biar tetap capai target? Oke. Nah, untuk target tuh misalkan target harian rata-rata rumah tangga dulu. Nah, untuk harian rata-rata rumah tangga misalkan untuk saya pribadi berapa bulan ke belakang ini on beat-nya ya minimal harus 10 jam, 12 jam bahkan lebih untuk bisa nutupin kebutuhan harian rumah tangga. Apalagi bulan-bulan ini ada program-program dari si aplikator yang saya kira juga 90% lebih setuju kalau program itu emang program yang nyusahin buat si dikatakan mitra ini. Oke. Tapi tadi selama 10 jam bahkan sampai 12 jam lebih, itu tuh baru kebutuhan pokok aja atau udah bisa nutupin kebutuhan lain gitu? Itu hanya untuk kebutuhan pokok saja, dan itu pun kita dapat itu tuh 12 jam atau bahkan 14 jam itu kita dapat penghasilan. Kadang kita juga belum ketutup untuk nabung biaya untuk perawatan motor dan biaya darurat dan segala macam, untuk emang apa yang dikejar hari ini tuh cuman untuk makan besok. Kadang kayak gitu kondisinya hari ini. Oke. Nah, aku juga kan pernah dengar nih soal performa akun dari rating gitu ya. Soal gacor anyap atau apa. Nah, itu seberapa penting sih Kang buat mitra sendiri gitu? Kalau
hari ini itu sangat penting banget, tapi itu juga tidak menjadi parameter utama untuk gacor atau anyep kasih performa. Emang berpengaruh, tapi variabel gitu. Bukan cuma dari performanya yang bikin gacor atau anyep. Misalkan hari ini ketika kamu ingin gacor, kamu harus ikut program langcor atau langganan gacor. Jadi udah dipotong oleh aplikator 20%, bahkan di berbagai waktu kadang juga dipotongnya lebih dari 20%. Habis itu si driver harus bayar 13.000 per hari untuk bisa punya layanan hemat. Gitu kan. Biasanya konsumen milih ya manusiawi, ingin yang paling murah ketika pesan gitu. Nah, si hemat ini agar si driver punya layanan hemat untuk nerima order hemat, mereka harus bayar itu di luar dari yang 20% itu. Itu juga jadi salah satu parameter gacor atau enggaknya. Meskipun performa bagus, ketika kamu nggak mau bayar program langganan hemat, ya kamu juga anyep-anyep aja. Jadi parameternya emang banyak sih, Kak. Tapi kan kadang ada nih kayak driver gitu yang malah marah-marah gitu, kayak kenapa orang tuh milihnya hemat tapi dimaki-maki gitu sama drivernya kesel gitu. Tapi kalau tadi kata Kang Seni kan kita harus bayar nih ke aplikasi itu. Betul. Kenapa kira-kira, Kang? Padahal dia yang aktifin mode itu, dia yang nerima, tapi dia juga yang marah-marah gitu. Nah, kadang gini, Kak. Yang pertama, mungkin tekanan psikologis orang beda-beda ketika di jalan ya. Di ekonomi kayak gini, terus kondisi di jalanan juga. Jam kerja yang panjang juga, ekonomi si driver nggak stabil. Sama kadang-kadang nggak semua driver nih kan pakai fitur hemat. Jadi ketika ada yang pesen hemat, meskipun dia deket jaraknya dari konsumen, dia nggak akan dapat si driver ini. Dapatnya marah ke driver yang jauh. Jadi kadang driver yang jauh, aduh udah saya harus bayar, ongkosnya hemat, ngejemputnya jauh pula. Lagian kan di aplikator itu dihitung tuh biaya dari mulai jemput, dari mulai konsumen naik sampai diantarkan. Dari jarak si driver terhadap konsumen pas penjemputan itu nggak dihitung. Mau 4 kilo, mau 5 kilo, nggak dihitung. Jadi itu ketika penumpang naik dan nganterin sampai tujuan. Itu yang dihitung oleh si aplikator. Gitu. Ayo, pernah nggak sih Kang sendiri nih ngerasa stres karena misalkan algoritmanya tadi nggak dapet lah atau apa? Pernah nggak sih ada tekanan itu? Pernah lah. Hampir semua kayaknya pernah, Kak. Ada tekanan kayak gitu. Gimana tuh pengalaman Kang sendiri kalau di lapangan ketika terjadi kayak gitu? Gimana perasaannya dan apa yang dilakuin? Aduh, perasaannya mah ya sedih ya pasti ya. Terus yang dilakuin paling ya hiburan teman-teman ya paling nongkrong sama yang sama-sama anyep teh. Sambil mikir ini gimana ya, kok gini terus, kita harus ngapain ya. Paling hiburannya gitu-gitu aja sih teh. Tapi buat ngebalikin jadi gacor lagi tuh gimana, Kang? Setelah tadi anyep kayak gitu. Gimana? Nah, kadang itu anyep tuh ada yang tiba-tiba, Kak. Tiba-tiba. Kayak kalau bahasa di driver tuh kayak akunya lagi digaguin nih. Jadi yang tiba-tiba rame, tiba-tiba anyep. Ada juga yang anyep mungkin gara-gara performa si akunnya. Kayak jadi tiap akun tuh ada tingkatan, Kak. Ada sederhananya ada tingkat 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan tingkat yang anyep-anyep tuh misalkan tingkat 1 nih yang bawah. Kenapa dia stuck di tingkat 1? Karena mungkin jam online per bulannya kurang, jenis penyelesaiannya kurang, segala macamnya kurang. Sehingga ngakalinnya paling, kayaknya bulan depan harus naik nih ke tingkatan kedua. Tapi ya lagi-lagi dengan target yang kadang-kadang itu buat si driver stres juga sih, Kak. Tapi kalau soal akun kesuspend tuh, karena apa biasanya, Kang? Banyak, Kak. Nah, ini juga yang jadi rancu gara-gara status mitra itu, Kak, katanya mitra, tapi juga kita nggak punya nggak punya kendali atau nggak punya kesetaraan untuk merjuangin kayak akun kesuspend dan segala macam. Akun kesuspend itu emang banyak, diakui atau tidak bisa jadi drivernya nakal.
makanan tidak dianterin segala macam. Bisa jadi juga apa ya, kayak aplikator tiba-tiba harus nyuruh permuk verifikasi muka tiba-tiba, sedangkan kita di kondisi misalkan ngantar ke jalan yang gelap segala macam. Terus bisa juga yang paling bikin sebel driver biasanya fitnah konsumen. Oke. Nah, mungkin juga si aplikator kurang edukasi konsumen. Misalkan kayak gini, Kak. Di SOP kita pengantaran hanya bisa sampai titik pengantaran. Tapi kadang ada konsumen yang minta diantar ke lantai 15, ke lantai 20, dan segala macam. Itu customer bisa bebas ngasih nilai apapun, rating apapun, misalkan barangnya nggak sampai atau orangnya meminta lebih dan segala macam, padahal nggak seperti itu, cuman dia kesel karena makanannya atau apa nggak diantarin. Sama Kak, masalahnya banyak juga, variatif juga masalahnya. Aku mau bahas soal resiko di jalan nih. Selain panas, hujan, dingin dan lain, itu udah makanan sehari-hari nih ya. Makanan sehari-hari. Tapi selain panas, hujan tadi, resiko apa sih di jalan tuh? Wah, kalau penyakit banyak ya kayak. Kalau penyakit kayak nyeri-nyeri punggung bawah atau yang terbaru tuh bisa jadi karena yang paling parah tuh driver ada pencernaan, sering nahan kencing. Yang terbaru tuh dokter bilang, saya lupa lagi, yang driver tuh kebanyakan beresiko untuk kena jantung karena istirahat yang kurang dan terpapar terus polusi yang jelek. Terus resiko-resiko lain ya banyak, kecelakaan, namanya di jalan lah, kecelakaan sih yang utama. Kadang ada dilematis ketika si customer buru-buru, kita nggak buru-buru, takut di rating jelek atau kesuspend, orderan jadi anyep dan lain-lain, ketakutannya jadi overthinking gitu. Tapi di sisi lain juga kita, aduh ini kalau celaka juga kita yang tetap yang disalahin, nggak bisa kerja dan segala macam. Ini Hang sendiri ngalamin sakit nggak gitu? Ada sakit gitu setelah berapa tahun tadi? Setahun fokus ini. Nah, kira-kira ada nggak sih keluhan-keluhan itu setelah lama di jalan gitu? Banyak deh, udah jompo. Ya, yang pertama, saya yang paling tahu tuh yang duduk, karena saya sering tiba-tiba ketika malam tuh si dada kerasa ngap banget, nyeri gitu. Orang-orang bilang tuh kayaknya jaketnya harus berapa lapis, karena mau nggak mau kadang-kadang kita harus over kerja gitu sampai subuh dan segala malam. Terus yang paling penyakit karena duduk terus itu apa ya? Pegel banget gitu ya, pegel sakit banget sampai kayak ambeien kayak gitu-gitu. Kelamaan duduk. Nah itu kalau sakit kayak gitu ditanggung aplikator nggak sih, Kang? Enggak, Kak. Oh, enggak. Terus gimana tuh kalau sakit gitu? Ya udah berarti ditanggung pribadi aja. Ditanggung atau sama pribadi. Komunitas nih, ada komunitas kan biasanya ya. Nah, juga kalau komunitas yang gede juga banyaknya juga pro kontra. Komunitas-komunitas yang gede. Yang paling deket di lingkaran kita itu bilangnya bukan komunitas, tapi kayak temen tongkrongan nih. Jadi satu tempat, biasanya pohon yang teduh buat nongkrong beberapa driver. Di situ sering ketemu, bikin grup di WA atau apa. Biasanya teman-teman itu sih yang lebih, yuk udunan 5.000 kita jenguk atau gimana. Berarti aplikator benar-benar nggak nanggung hal itu. Nggak nanggung hal itu. Berarti aplikator sendiri nanggung apa tuh? Apa kita cuma bayar tadi buat fitur-fitur kayak gitu? Nah, yang pertama nanggung fitur-fitur, yang kedua baru nih di 2026 si aplikator ini bikin program JKK sama JKM. Baru di 2026. Tapi itu dengan catatan kita juga harus bayar sendiri. Lagi-lagi bayar sendiri. Bayar sendiri. Kalau kamu mau dapat diskon, kamu harus menjadi mitra juara nih. Bayar lagi nih? Enggak. Jadi mitra juara nggak bayar. Cuman kalau kamu harus jadi mitra juara, mitra terbaik, kamu per bulan harus minimal misalkan 200 jam, jumlah orderannya harus segini dan segini. Ada minimal-minimalnya. Ada minimal. Itu kalau soal sakit. Nah, kalau soal kecelakaan sendiri gimana, Kang?
apakah aplikator masih nggak nanggung gitu? Udah kecelakaan nih, masih nggak gitu? Atau Nah, gimana? yang saya tahu, kalau ketika ada orderan ditanggung, Kak. Oh, ditanggung. Kalau ketika ada orderan, pas orderan masuk lagi nganterin, lagi bawa orang. Tapi prakteknya ditanggungnya bagaimana juga saya sama teman-teman belum ngalamin. Oke. Kayak misalkan ketika ada kadang di fitur tuh ada kayak bantuan, nanti datang ambulan aplikator, dibawa ke rumah sakit, mungkin kesananya ditanggung atau enggaknya saya kurang tahu. Cuman kan yang disayangkan itu idealnya kita kerja itu dari mulai berangkat sampai nunggu orderan ya. Itu kan harusnya bagian dalam kerangka kerja ya, kayak nunggu itu kan kerja menurutku kan. Iya. Tapi kan yang diklaim mereka karena kata mitra ya kamu kerja ketika kamu dapat orderan. Berarti kalau misalkan kita mau ngejemput konsumen nih, terus kita amit-amit kecelakaan gitu, nggak ditanggung gitu? Nggak ditanggung. Karena nggak bawa konsumen? Nggak bawa konsumen. Oke. Nah, menurut abang sendiri nih, adil nggak sih status mitra ini? Kayak perlindungan kerjanya tuh ternyata masih minim banget. Adil nggak sih mitra gitu? Ya, kalau masalah ngomongin adil atau enggak, Kak. Cuman, saya juga pernah ngobrol sama beberapa driver yang lain. Status menjadi pekerja atau menjadi mitra itu masih pro kontra. Kadang apalagi pas COVID itu kan banyak orang-orang yang jadi ojek online pasca PHK. Terus banyak juga yang jadi sampingan. Kadang ada juga yang status mitra tuh baik buat mereka, kayak aku enak jadi mitra tuh karena aku bisa ngurus dulu anak aku loh di rumah. Nanti anak aku udah beres, udah dianterin sekolah, baru narik, aku bisa narik, nanti bisa ngejemput lagi. Ada juga teman-teman yang kayaknya mau entah mitra atau apapun, kita harus punya payung hukum yang jelas. Kita harus punya minimal pendapatan juga yang jelas. Kayak gitu. Karena kan kita nggak punya payung hukum, terus kita juga nggak punya pendapatan yang jelas. Karena bergesernya tuh kayak dari 2019 ke sini, pas saya baca-baca, emang per tiap tahun tuh pendapatan ojol tuh emang terus menurun. Pendapatan si driver ojol online tuh, makanya banyak teman-teman juga yang mulai ngomongin kayaknya kita harus punya kepastian untuk pendapatan dan segala macam. Oke. Nah, soal payung hukum dan pendapatan itu sendiri nih, menurut Akang gimana sih payung hukum yang efektif dan yang seharusnya didapetin sama mitra-mitra ini? Dan pendapatannya harusnya gimana sih, Kang, menurut Akang gitu? Nah, kalau di obrolan teman-teman, minimal kepastian untuk pemotongan. Potongan aplikator, jangan ada 20% lebih, bahkan teman-teman untuk nyaranin per 10%. Terus sebenarnya udah diatur sama undang-undang di Kemenhub, Menteri Perhubungan kalau nggak salah ya, Kementerian Perhubungan tuh, bahwa per 6 bulan sekali harus ada evaluasi tarif. Nah, ini dari tahun 2020 atau berapa saya lupa, ini nggak ada evaluasi, biasanya per 6 bulan nih. Ini udah bener belum nih tarif segini ke driver? Harusnya kan terus dievaluasi, dan sampai saat ini belum, dan kita mau ngajuin juga susah karena ya status kita masih kemitraan yang sulit dapat payung hukum. Nah, kadang kan aku sebagai konsumer gitu, konsumen. Kadang kan argonya ini tinggi nih. Nah, kira-kira yang didapetin driver tuh sama nggak sih sama yang dibayar sama konsumennya? Atau justru itu kepotongnya jauh lebih gede lagi? Kepotongnya tuh kalau normal 20%. Kalau normal. Kadang rata-rata tuh. Rata-rata. Kadang di beberapa kejadian lebih dari 20%. Paling gede berapa nih yang pernah Akang dapat atau Akang tahu? Pernah ada yang sampai 40%. 40%. Ya paling teman-teman ngedumel di grup Facebook gitu. Kok ini gini gitu ya 40%. Kalau normal 20% itu pun belum dipotong lagi sama kita untuk punya layanan hemat, itu beda lagi. Berarti potongannya gede ya, meski argo yang dibayarin sama konsumen ini tinggi, tapi ternyata sama drivernya nggak segitu yang didapat tuh. Oke. Nah, tadi kan soal komunitas, solidaritas dan lainnya, ojol ini kan
viralnya gitu, taunya orang-orang ini Betul. tinggi gitu ya solidaritasnya. Penting gak sih menurut Akang solidaritas sebagai kemitraan ini, atau ya udah jalan aja sendiri nggak apa-apa kok tanpa solidaritas ini gitu? Sangat penting Kak menurutku, apalagi dari segi emosional kita kebangun tiap hari ketemu di jalan, terus senasib juga. Kadang kayak apa ya, kayak keluarga kita di jalanan ya sesama rekan ojol, entah itu karena trouble dan segala macam. Dan juga perlu ditegaskan, ojol itu nggak perlu elemen apapun sudah bersolidaritas sejak dulu. Karena kan ada apa ya, ada kejadian baru ketika ada elemen-elemen lain di luar ojol ngebentuk komunitas-komunitas ojol, kayak dari instansi kepolisian dan segala macam, kayak jadi ojol kapasitas segala macam. Karena perlu ditegaskan juga dari dulu juga nggak ada kayak gitu, ojol juga solidaritasnya udah bagus lah, atau jangan-jangan justru gimana gitu adanya itu. Iya, tapi cara bedain solidaritas yang asli ojol sama yang gadungan tadi nih, yang pura-pura gitu, nyamar dan lain-lain, gimana sih Kang? Alas sederhananya sih sebagai apa ya, teman senasib di jalan aja sih Kak. Kayak ketika kita trouble, mogok, atau bahkan ke wilayah yang lebih privat gitu, kayak tiap ojol nyisihin sehari 5.000, nanti kita akhir bulan liburan bareng sama keluarga dan segala macam. Nah, kalau yang Kakak bilang tadi solidaritas yang palsu, juga sebenarnya bukan solidaritas yang palsu sih Kak, lebih tepatnya. Jadi apa ya? Itu kejadian yang menarik ya, ketika ada salah satu bukti solidaritas ojol ketika ada di Indonesia tuh ketika pas kasus kejadian Afan Kak. Kalau Kak pernah dengar yang tabrak sama mobil rantis. Besoknya ribuan ojol nganterin, gila-gilaan sih ya, nganterin terus di beberapa aksi-aksi ojol pun juga ojol cukup solid gitu Kak. Karena cukup solid pun bagusnya tuh ojol jadi titik temu orang-orang dari latar belakang apapun itu ya. Mau dia tadinya ormas, mau dia tadinya sarjana, mau dia pengangguran atau apapun, di ojol itu lengkap ada orang-orang itu semua gitu loh Kak. Tiba-tiba pas kejadian Afan itu mungkin ada beberapa pihak yang takut juga, masa ojol terus nuntut segala macam, dibentuklah komunitas ojol yang bekerja sama dengan kepolisian, yang notabene juga pelaku yang ngegeleng si Afan ini. Oke Kang, tadi kan sempat bahas nih soal kerugian dari potongan dan lain-lain, terus harus bayar lagi gitu. Itu kan kecurangan gitu ya, kayak gitu, kerugian dan lain-lain. Nah, komunitas sendiri atau Akang sendiri gimana sih merespon hal itu, dan apakah ada perlawanan, gimana perlawanannya, terus bentuknya gimana gitu? Nah, bentuk perlawanannya yang pertama kadang teman-teman juga nyebarin kesadaran tentang kecurangan itu dulu ke tiap tongkrong-tongkrongan. Habis itu kadang teman-teman juga agendain untuk ayo kita bikin aksi, entah itu aksi langsung atau ke kantor atau aksi lain. Jenis perlawanannya juga sangat variatif. Ada teman-teman yang milih untuk ayo kita langsung ke aplikator, kita bikin aksi langsung di sana untuk nanya kejelasan tentang nasib kita, atau tentang kejelasan kenapa kecurangan ini terjadi. Ada juga yang perlawannya melalui ayo saya tidak bisa langsung, tapi kita sepakat untuk hari ini kita op massal. Ada juga yang kita bisa bantu di masalah logistiknya, ini kita ngasih ke teman-teman 20.000 uang untuk teman-teman yang berangkat dan segala macam. Dan selain itu ya juga tetap penting perlawanan dilakukan dengan cara-cara obrolan-obrolan kecil di tiap tongkrongan sih. Ada juga teman-teman yang milih untuk
mediasi dengan Komisi 5 DPR Oke. dan segala macam. Tapi mediasi itu efektif nggak? Atau lebih efektif dengan aksi tadi? Kayaknya dua-duanya harus ditekanin sih, Kak. Oke. Kayaknya juga saya rasa juga teman-teman driver juga udah mulai udah mulai muak sama proses-proses mediasi gitu, Kak. Dari dulu nggak ketemu ini ujungnya gimana, sampai teman-teman kadang-kadang juga bilang, bahasa kasarnya tuh kalau kayak program-program yang ngancurin driver ini hasil perselingkuhan hubungan gelap antara aplikator dan pemerintah, katanya bahasa kasar si driver tuh. Nah, Akang sendiri seberapa sering sih mengalami kerugian dan kecurangan itu tadi? Sering, Kak. Hampir tiap hari atau? Hampir tiap hari ada aja kecurangan yang aplikator. Saking seringnya juga kadang jeleknya jadi sesuatu yang dimaklumi oleh teman-teman. Dinormalisasi ya, nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya. Ya nggak apa-apa. Kadang juga ada yang bilang, ya namanya juga mitra, senang jalanin, nggak senang uninstall, kayak gitu-gitulah. Ada aja yang kayak gitu mah. Tapi satu hal kerugian atau kecurangan yang Akang pernah alamin yang paling bikin kesel tuh, paling bikin sakit hati atau gimana tuh? Ada nggak? Ada. Jadi yang pertama orderan fiktif. Orderan fiktif. Cara apa ya? Cara untuk ngerembes itu apa ya, Kak? Cara untuk diganti sama aplikator kadang susah. Terus yang kedua, aplikator itu kan sekarang juga bukan sekedar nyediain aplikasi untuk orang-orang untuk apa? Untuk punya aplikasi untuk jalan. Karena kan sekarang bisnisnya menggurita ya, kayak ada pinjaman, si ojol itu ada pinjaman online-nya yang dibayar per hari, jadi kemana-mana. Kayak aku misalkan kemarin motorku hilang, aku masih punya cicilan. Psikologisku keserang karena di teller nih kapan mau bayar dan segala macam. Terus habis itu karena penghasilan ojol rendah, kadang motor nggak keperhatiin, Kak. Asal bisa makan aja. Asal bisa makan aja lah motor, oke lah gitu. Tiba-tiba motor trouble, seolah-olah baik si aplikator nih, bisa loh kalian servis di kantor, dibayar per hari dan segala macam. Kadang apa ya, rayuan-rayuan kayak gitu, Kak, yang bikin udah bayar potongan aplikator yang kadang-kadang lebih dari 20%, terus dipotong biaya langganan hemat, terus dibayar cicilan ban motor atau segala macam, bahkan atribut, helm dan segala macam pun juga kita kan beli, nggak disediakan di kantor dan itu dicicil. Oke, tapi bunganya gede nggak sih, Kang? Lumayan, Kak. Jadi rugi juga ya? Rugi juga lah. Pendapatan nggak seberapa, tapi bayarannya harus. Kalau telat gimana, Kang? Kalau telat bayar? Iya, selayaknya pinjaman lain, Kak. Oke, sama kayak pinjaman lain berarti. Iyalah. Ya? Oke. Kirain kalau misalkan yang minjemnya mitra ada keringanan gitu atau potongan. Potongannya misalkan gini, ketika kamu mitra juara, mitra yang atas yang jam harus gitu, kamu dapat potongan 50.000 misalkan dari total pinjaman tapi segala macam. Potongannya tetap kecil ya, meski mitra juara tadi. Gitu. Oke. Mungkin penutup, Kang, hari apa harapan terbesar Kang buat pemerintah atau aplikator soal ojol ini yang bisa lebih manusiawi gitu, Kang? Harapannya juga si aplikator sesuai perjanjian, kalau 20%, oke 20%. Terus mulai ngedengar masukan dari teman-teman dari segi apapun, dari segi si aplikasinya atau dari segi si pihak konsumen segala macamnya. Kalau ke pemerintah ya pemerintah juga harusnya lebih tegas untuk ngatur regulasi si ojek daring ini gitu. Sama harapannya juga ke teman-teman juga bisa terus solid, terus jangan mau kepecah belah sama yang lain-lain gitulah. Oke.
Itu aja kan? Oke ya, teman-teman, ternyata fleksibilitas bukan berarti nggak ada beban ya. Di balik kemudahan itu, di balik kefleksibelan itu, ternyata ada risiko besar yang dihadapi oleh para driver dan para mitra. Memperjuangkan keadilan sosial berarti juga memastikan mereka yang antar kita setiap hari juga dapat hak dan perlindungan yang layak. Terima kasih Kang Prima, turun pisan ya, nupis gitu kan. Ya, saya Lili Aulia pamit undur diri, sampai berjumpa di segmen Leon Talk lainnya. Peace out.